Menyangkut masalah BPKH, itu peran BPKH sejauh ini apakah cukup efektif di dalam mengembangkan atau menginvestasikan dana haji itu? Jadi BPKH ini kalau boleh saya katakan ya di kami selaku pengawasan dengan nilai nominal yang mereka kelola 170 triliun Iya, iya. dari jumlah daftar tunggu kurang lebih 5 juta. Ini kita mau perkuat BPKH agar BPKH ke depan itu agar bisa lebih efektif, lebih mendapatkan nilai manfaat lebih bertambah. Jadi harus berani melakukan investasi. Jadi nanti ada payung hukumnya di situ ya, Pak? Ya, ya, Payung hukumnya untuk ya, investasi. ya. Kalau boleh masukan itu, apakah investasi itu nanti ke perhotelan di penginapan di Arab Saudi atau bagaimana ini, Pak? Jadi kalau saya ya wong ini dana haji ya sebaiknya investasinya tidak jauh dari persoalan masalah haji dan umroh. Tentang pelaksanaan haji tahun ini, eh, apa yang perbaikan dibanding dengan pelaksanaan haji yang sebelumnya? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi. Pemirsa, bersama saya Yusuf Mares kembali berbincang-bincang tentang seputar informasi haji. Kali ini saya berbincang dengan Bapak Haji Abdul Wahid, ya, Wakil Ketua Komisi 8, Ya, Ketua Panja ya. Haji ya, Iya. Haji. Wah, tadi banyak sekali pembahasan tentang seputar haji. Memang di DPR sekarang persoalan pelaksanaan haji, kemudian pengelolaan dana haji menjadi concern bagaimana untuk perbaikan ke depan. Dari fraksi Gerindra ya Pak ya? Ya. Pak Prabowo nih, Ya. tetap semangat. Baik, Pak Ketua, ini keberangkatan haji kan sudah ada ya? Ya, sudah jalan. Ada yang di Mekah Ya. juga. Ya. Ada berbagai persoalan-persoalan kecil memang. Ya. Tetapi nanti kita akan bahas selanjutnya. Yang saya pertanyaan pertama ini tentang panja haji ini menguliti tentang apa saja sebetulnya? Ya, terima kasih untuk waktunya ya. Jadi gini, panja haji itu kan panitia kerja ya haji yang di situ menguliti adalah terkait dengan terutama menyangkut masalah biaya haji, Iya. pelayanan haji, ya. Betul. Ini yang dikuliti di situ, sehingga kami bersama-sama teman-teman tim panja haji Komisi 8 melakukan rapat kerja dengan Kementerian Agama ya terkait dengan masalah haji itu sendiri ya, dengan di situ adalah Dirjen Haji. Betul. Yang teknisnya di situ. Jadi yang kedua juga dengan maskapai. Betul. Ya, maskapai karena ini juga salah satu yang harus kita bicarakan ya. Yang selanjutnya dengan pelayanan catering ini Betul. Juga sama ini ya, itu dan pemondokan. Jadi kalau kita bicara haji itu ada anggaran yang cukup besar. Pertama adalah maskapai. Betul. Yang kedua pemondokan, yang ketiga adalah catering. Yeah. Ini biaya haji yang sangat besar di situ, sehingga kami harus lakukan rapat bersama maraton waktu itu ya untuk menguliti atau membuka dari anggaran-anggaran itu yang sudah sepantaskah lah yang ini anggaran yang diajukan oleh Kementerian Agama. Karena Kementerian Agama itu teknisnya panja itu Kementerian Agama menyampaikan kepada Komisi 8 untuk beliau menyampaikan anggaran haji ke depan, dan Komisi 8 akhirnya membentuk namanya panja.
Betul. Nah, panja ini berjalan untuk mengupas itu tadi. Ya. Baik, tentang pelaksanaan haji tahun ini, eh, apa yang perbaikan dibanding dengan pelaksanaan haji yang sebelumnya? Jadi pertama ya, kami terus terang panitia kerja ini yang tahun ini tahun 2000 berarti tahun 2005 kami mengupas anggaran itu ya dengan sekaligus kami juga menghitung dana ya jamaah yang dikelola oleh BPKH Betul. itu terkait dengan nilai manfaat yang diperoleh. Sehingga anggaran yang dibuat, biaya haji yang dibuat oleh Kementerian Agama itu kami harus buka satu persatu. Dari menyangkut masalah tadi maskapai terutama pemondokan dan catering. Dan ini yang pertemuan yang pertama Pak sesuai dengan harapan Pak Presiden yaitu lakukan efisiensi waktu itu. Sehingga kami tahun ini menurunkan biaya haji yang jauh sebelumnya itu tidak ada, belum pernah ya haji itu selalu naik. Ini biaya haji bisa turun ya, itu sampai nilai sekitar 4 juta. Nah pelayanan yang sudah sekarang ini sangat berubah yaitu terkait dengan persoalan masalah di Mina itu sendiri. Sehingga kami membuat namanya program Murur dan Tanazul untuk mengurangi jamaah yang ada di Mina sehingga tidak menumpuk di Mina seperti tahun yang lalu. Itu kami akan geser ke pemondokan sehingga nanti setelah Jamarot dia nanti istirahat di pemondokan dan nanti itu jumlahnya sekitar 50.000 sehingga posisi yang ada di Mina itu masyarakat itu bisa tidur istirahat selonjor yang sebelumnya tidak bisa. Iya. Dulu katanya seperti ikan asin itu kan. Ya karena kalau tidak melakukan murur dan tanazul itu tempat kemah yang kita tempati yang ditempati di zona 2 dan 3 itu dengan jumlah 221.000 itu tidak cukup pas. Hanya mendapatkan 0,80 cm. Betul. Jadi duduk aja. Susah itu. Nah ini kalau murur dan najul kita geser ke 50.000, berarti itu paling tidak sudah bisa istirahat selonjor enak itu. Iya. Jadi artinya dengan program Murur dan Tanazul itu ada sedikit mengurai kemacetan dan kepadatan ya, di Mina. Di Mina gitu ya. Baik, untuk tadi menyangkut masalah BPKH itu peran BPKH sejauh ini apakah cukup efektif di dalam mengembangkan atau menginvestasikan dana haji itu? Jadi BPKH ini kalau boleh saya katakan ya di kami selaku pengawasan dengan nilai nominal yang mereka kelola 170 triliun dari jumlah daftar tunggu kurang lebih 5 juta itu masih belum efektif ya karena saya setelah mereka melakukan RKAT itu ke nilai manfaat yang diperoleh oleh uang jamaah itu dari 170 triliun itu hanya 6% setahun. Padahal kalau kita 6% itu kita mau BPKH mau lompatan investasi ya dan keberaniannya itu bisa 10% lebih. Betul. Ini kalau 10% berarti mereka akan punya nilai lebih ya untuk nilai manfaat 1 tahun bisa 17 triliun. Betul. Sekarang ini kan hanya 11 triliun. Iya. Itu. Jadi ini belum maksimal. Oleh karena itu di dalam undang-undang dana haji ya hasil dana haji dan undang-undang haji ini kita mau perkuat BPKH agar BPKH ke depan itu
agar bisa lebih efektif, lebih mendapatkan nilai manfaat lebih bertambah. Jadi harus berani melakukan investasi. Jadi nanti ada payung hukumnya di situ ya Pak? Iya, iya. Payung hukumnya untuk investasi. Iya. Kalau boleh masukan itu, apakah investasi itu nanti ke perhotelan di penginapan di Arab Saudi atau bagaimana ini Pak? Jadi kalau saya ya wong ini dana haji ya sebaiknya investasinya tidak jauh dari persoalan masalah haji dan umroh. Ekosistemnya ya? Sistem begitu. Jadi sebenarnya kalau kita mau bisa lompat ke sana dan sekarang ini Arab Saudi itu Mas, itu sekarang ini sudah membuka investasi yang besar-besaran ya. Tidak hanya Indonesia yang non muslim saja sudah mereka buka. Ini harusnya kita ambil contoh ya, persoalan haji itu kita tuh kan selalu membutuhkan perhotelan, pemondokan. Betul. Nah, supaya kita ini mendapatkan pelayanan pemondokan yang baik dengan harga yang semurah mungkin, itu sebaiknya kita tidak hanya menyewa pemondokan hanya 1 tahun. Kita bisa investasi sewa 5-10 tahun. Jadi owner dari pemondokan atau hotel tersebut kan sudah ada kepastian, ya 5 tahun 10 tahun akan perbaiki diri, pelayanan lebih baik kan itu. Nah ini seperti itu pemondokan. Yang kedua kaitannya dengan Musna, Arafah Mina Musdalifah itu sekarang ini kan persoalan haji Arab Saudi kan sekarang ini akan diserahkan pada syarikah atau swasta. Nah kita kerjasama sama mereka atau kita investasi kita bisa kontrak kerjasama dengan mereka 5 tahun 10 tahun. Catering bisa juga, ya maskapai itu juga bisa, ya. Ya karena kalau kita ngomong haji itu kan dan umroh itu kan kita haji 221.000. Ini yang belum kita melihat kemauan Arab Saudi ke depan loh. Arab Saudi ke depan tuh mereka tuh akan mengambil haji seluruh dunia itu tidak hanya 2 juta, akan 5 juta. Wow, besar sekali. Besar sekali. Berarti kalau kita kuotanya 221.000, kita bisa juga 500.000. Nah itu kan kaitannya kita butuh maskapai, kita butuh pemondokan yang pasti, kan itu kan? Betul. Nah, kita duo catering yang pasti, kan gitu. Nah ini kan bisa investasi ke sana. Dan itu pasti jalan, tidak ada resiko kan, pasti akan keuntungan. Nah, selesai haji kita pakai namanya umroh. Umroh kita itu hampir 2 juta, 1,8 juta per tahun. Per tahun itu kan tinggi sekali. Tinggi sekali. Nah, itu kan butuh pemondokan, butuh makan, butuh pesawat ya, butuh ini pelayanan transportasi. Dan itu potensi pasar yang bisa digarap oleh BPKH. Nah itu maksud saya begitu. Jadi BPKH akan lebih tidak hanya uangnya ini dilakukan secara suku, investasi sukuk. Tapi ini bisa ditarik untuk investasi di Arab Saudi. Baik, jadi ini Bapak yakin dengan ada revisi undang-undang seperti ini peran BPKH akan lebih optimal ya dalam menginvestasikan dana haji? Seharusnya kita seperti itu. Jadi kita maksimalkan, kita lebih peran BPKH lebih tidak hanya investasi atau kita melakukan keuangan haji dilakukan secara syariah ya kerjasama secara syariah, tapi juga investasi secara syariah juga bisa itu seperti itu. Baik, itu tadi tentang salah satu pembahasan tentang panja haji ya, bagaimana tentang penyelenggaraan dan pengelolaan haji. Terima kasih, jangan lupa like, share, subscribe. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.